Sore Bang. Ya, sorry. Bang, nanggapin dong gimana pendapat dari Polda Jabar terkait pernyataan keyakinan mereka kalau Peggy asal Cirebon lah yang sudah mereka tangkap adalah terduga pembunuh Vina Bang. Ya, yang pertama saya juga ya sedikit kecewa ya kalau dia mengatakan seperti itu. Yang pertama, ya kalau seandainya mereka sudah yakin bahwa yang dimaksud Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan, ya ngapain dia kemarin pihak kepolisian membuka kan? Mereka membuka hotline dan sebagainya, mau menerima masukan kepada masyarakat dan lain sebagainya kan? Kan pihak kepolisian ini kan dia bisa mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana itu kan berkat laporan bantuan dari masyarakat. Nah sekarang kita ini mencoba membantu pada pihak kepolisian agar mereka memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang selama ini netizen publik ya artinya mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Ya, saya mengatakan dari kemarin itu saya mengatakan begini, tujuan saya menyampaikan bahwa ada kecurigaan ya patut diduga atau disangka bahwa Peggy Peron ini juga artinya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah ini juga kan salah satu tujuannya agar terciptanya ketertiban. Kenapa agar terciptanya ketertiban? Ya masa pihak kepolisian nggak tahu di media sosial itu sudah ramai, sudah panas dan lain sebagainya. Ya saya juga kenapa saya kemarin ke Mabes Polri menyampaikan surat secara resmi itu? Karena saya menempatkan hati dan pikiran saya itu kepada publik gitu. Jadi sehingga saya tahu apa sih yang diinginkan publik. Seharusnya pihak kepolisian juga nangkap dong apa sih yang diinginkan publik. Yang diinginkan publik itu apa? Periksa, panggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Terus ada kecurigaan bahwa jangan-jangan Peggy Setiawan yang di Cianjur ini anak dari mantan bupati. Anak mantan bupati yang mana? Yang Pak Sunjaya. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena kan istrinya yang wakil bupati itu kan sudah datang ke rumahnya si Peggy Setiawan yang di Cianjur. Terus juga dia sudah mendatangi juga Bang Hotman Paris mengklarifikasi. Itu pun tidak membuat publik puas. Nah harusnya agar terciptanya ketertiban, periksa aja. Ragu-ragu terhadap itu tes DNA kan selesai. Jadi akhirnya kalau memang itu sudah selesai dibuktikan, masyarakat tidak lagi gaduh gitu loh. Ini demi kenyamanannya Peggy Setiawan yang di Cianjur juga kan, kasihan juga dia selalu dianggap pelaku terus kan. Nah kalau seandainya sampai sekarang tidak mau diperiksa juga dan pihak penyidik masih tetap ngotot pada pendiriannya bahwa Peggy Peron itu ialah Peggy Setiawan yang di Cirebon, ya sudah berarti kita sama-sama tahu lah ibaratnya ya, artinya pihak kepolisian juga tidak ada niat untuk menciptakan ketertiban. Dia tetap membiarkan berita ini menjadi liar aja udah gitu. Bang, artinya Polda Jabar juga menyatakan kasihan sama Peggy yang lain nih. Yang berarti salah satunya Peggy asal Cianjur, Bang. Gimana? Polda Jabar juga menyatakan kasihan sama Peggy yang lain. Ya. Yang berarti salah satunya kan Peggy asal Cianjur. Ya. Ya itu kalau seandainya dia mengatakan bahwa kasihan, ya justru kalau seandainya kasihan sama seperti saya juga sama. Saya kan udah berulang kali menyampaikan saya kasihan juga sama Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Itu yang DM saya, yang memberikan inbox pada saya itu luar biasa banyak. Bahkan ketika saya menyampaikan surat untuk segera pihak kepolisian memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan, luar biasa itu. Sampai berapa banyak orang yang memberikan dukungan kan. Nah, sampai ada beberapa juga ya kalau seandainya memang dia bukan ya apa yang dibayangkan oleh masyarakat, ya masyarakat juga sempat mengatakan bahwa kami secara gentleman mengucapkan permohonan maaf. Nah sekarang kalau seandainya pihak kepolisian sudah mengatakan seperti itu tapi nggak mengambil tindakan, ya repot ya. Saya juga melihat perkara ini kemarin, saya melihat juga jawaban dari pihak penyidik seperti itu kan, dengan ada nama DPO lagi dibawa lagi dan sebagainya. Saya jadi agak berpikir begini loh, jadi sekarang ini di negara kita ini terbagi dua kelompok. Ada kelompok yang benar-benar memperjuangkan agar kebenaran itu terungkap, agar lahirnya keadilan,
Nah, sementara saya melihat ada kelompok juga yang berusaha sekuat mungkin justru menyembunyikan kebenaran gitu. Bang, artinya Polda Jabar sendiri nggak mungkin periksa Peggy asal Cianjur dong ya bang? Ya kalau saya mengatakan bukan tidak mungkin ya, artinya kan kita belum juga melihat respon ya. Saya juga berharap dari media, seharusnya media juga ketika surat saya sampai ke Mabes Polri, tolong dikejar, tanya dong, bagaimana Pak, Bapak sudah terima belum surat nih? Nah, karena itu kan udah santai orang Jakarta sudah tahu bahwa saya memasukkan surat resmi, tanda terimanya ada. Yang mohon ditanya dong kepada pihak penyidik, nah, bagaimana Pak responnya? Nah, kalau dia tidak mau meriksa Peggy Setiawan yang di Cianjur, ya ngomong gitu. Jangan ngasih clue-clue aja gitu. Langsung tegas saja. Nah, tegas saja bahwa kami tidak akan meriksa. Kami yakin, ngomong aja. Nanti kita tinggal follow up lagi gitu kan. Ya, follow up lagi dengan ya artinya tindakan-tindakan yang lain gitu. Ya silakan aja pihak penyidik ya, dengan tegas lah, jangan ngomong mengasih clue-clue yang ngambang-ngambang itu. Tegas saja, kita juga tegas ya, pihak polisi juga harus tegas gitu. Jangan ya, pihak polisi juga harus belajar lah dari pengalaman. Masa begitu terus jawabannya, ini tambah lagi yang di Padang semua, ini bagaimana pihak polisian ini kan. Jadi maksudnya bolak-balik ngomong, saya malah justru ya saya mau kritik agak pedas juga pihak polisian kan. Kemarin kan Peggy Setiawan dites tuh psikologinya dan lain sebagainya kan, ada mungkin layar detektor dan bahkan kemarin jawabannya tuh isinya banyak mengatakan Peggy dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau pihak kepolisian seperti ini ya saya juga minta Kompolnas atau Pak Kapolri ya tolong itu di penyidik itu dites juga gitu loh. Ini kenapa kok nggak mau melakukan respon dari masyarakat kok seperti ini gitu. Kita kan pengennya bahwa terungkap loh kebenaran ini seperti apa sih gitu. Ini kan aspirasi publik gitu. Nah, kenapa nggak mau merespon dengan baik gitu. Bang, sikap abang atas desakan abang terhadap polisi mungkin bang sampai saat ini kan belum ada respon juga, mungkin apa bang ke depannya bang? Ya tanggapan saya kalau dia memang meresponnya tidak ada respon ya saya kecewa berat. Kecewa beratnya kenapa? Saya ulangi lagi, saya ini tidak punya kepentingan, artinya saya ini meletakkan hati dan pikiran saya kepada publik gitu. Sehingga kenapa? Saya paham yang diinginkan publik itu apa sih. Nah, makanya saya katakan kan, jadi terbagi dua kelompok. Saya termasuk kelompok yang berjuang ya, mengungkap kebenaran. Kenapa kami ini mati-matian gitu? Publik netizen semua, ada kelompok termasuk Kang Deddy, banyaklah orang-orang yang saya lihat ya. Saya melihat banyak orang-orang yang benar-benar berjuang sekuat tenaga agar agar kebenaran ini terungkap. Nah, tujuannya apa? Agar terciptanya keadilan. Tapi di sisi lain saya juga melihat bahkan teman-teman kita yang para advokat juga ya ada beberapa saya lihat kok sepertinya mereka ini bukan yang mengungkapkan kebenaran gitu. Tapi justru ya tadi saya bilang ada kelompok-kelompok gitu. Bahkan masyarakat juga ada, saksi ini datang beda lagi, saksi ini datang lagi. Ya, itu saya sebut tadi. Ada kelompok yang berjuang agar kebenaran ini terungkap, ada juga kelompok yang benar-benar berjuang juga agar kebenaran tidak terungkap gitu. Saya kalau memang surat saya tidak ditanggapi ya saya mengatakan bahwa bukan cuma Herwanto aja ya, artinya bukan seorang Herwanto aja yang kecewa. Saya ini mewakili banyak orang loh, jutaan. Artinya mengecewakan jutaan orang gitu. Bang, apakah dengan pernyataan ini abang sudah lega bahwa Peggy asal Cianjur clear bukan terduga pembunuh Vina atau malah makin Peggy Cianjur clear bukan gitu? Iya, maksudnya kan ini kan apakah pernyataan mungkin dari Polda atau lain-lain itu kan sudah mengatakan demikian. Apakah abang ini udah clear menyatakan kalau misalnya Peggy asal Cianjur ini tidak bersalah dan lain-lain bang? Atau malah makin menyudutkan atau makin mencurigai bang? Oh iya, kalau seandainya pihak kepolisian mengatakan seperti itu bahwa Peggy Cianjur itu bukan pelakunya, ya saya justru ya mungkin ini bukan hanya saya, mungkin akan lebih kuat lagi keyakinan masyarakat ya, publik itu berarti jangan-jangan benar selama ini yang yang disangka oleh publik itu. Nah, kenapa? Lah dipanggil aja belum, dimintai keterangan belum.
Bahkan kemarin itu kalau nggak salah kemarin itu Kang Deddy Balak makan ketemu sama apa namanya nih bapaknya sama si Peggy Setiawan tuh. Saya nggak tahu ketemu di mana. Bahkan mereka siap ibaratnya itu tes DNA malah. Nah kenapa nggak dijemput gitu loh? Artinya bukan dijemput orang ya, artinya di follow up gitu loh. Follow up, wah ini berarti sudah oke nih orang, udah berani. Saya juga kemarin dikasih nomor Peggy Setiawan Cianjur. Nah begitu dia di apa namanya, banyak masyarakat kan dibilang katanya wah dia sudah kabur dan sebagainya kan. Nah, saya langsung WA itu, ada WA-nya. Saya langsung WA Peggy Setiawan Cianjur. Memang nggak masuk beberapa jam tuh, tapi kemudian sekarang sudah masuk WA-nya, belum dibalas tapi. Saya mendapatkan apa namanya nomor handphone itu setelah saya mau melaporkan ke pihak ke Mabes Polri tentang Peggy yang ada di Cianjur. Nah kalau seandainya tidak diperiksa, ya menurut saya ya nanti lihat aja reaksi dari masyarakat bahwa masih bersih keras bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur lah pelakunya. Ya, biar aja nggak apa-apa. Bang, ngelihat kecurigaan abang semakin yakin Peggy Cianjur patut diduga Peggy yang sebenarnya ini apa bang maksudnya bang? Ya begini ya, kan sudah saya sampaikan ya, pihak kepolisian sampai detik ini saya tidak melihat ya alat bukti yang mengarah kepada Peggy Setiawan yang ada di Cirebon. Saya tidak melihat tuh alat bukti yang ditunjukkan sama pihak kepolisian bahwa pelaku ya Peggy Setiawan ini ialah Peggy Peron yang dimaksud dalam putusan pengadilan itu. Nggak ada saya melihat, kecuali kalau seandainya penyidik memperlihatkan, contohnya umpamanya ada spermanya, ada darahnya, ada sidik jari dan sebagainya, barang-barang yang disita itu mengarah ke Peggy Setiawan yang di Cirebon. Nah bahkan jangankan itu ya, membuktikan Peggy Setiawan ini anak anggota motor aja itu nggak terbukti. Itu aja kita ambil di sini aja, foto-foto yang ada di Facebook, yang ada di media sosial itu tidak menunjukkan bahwa Peggy Setiawan yang di Cirebon ini anggota dari salah satu klub motor. Nah bahkan ya kalau kita lihat dari Peggy Setiawan yang di Cianjur itu hampir semua foto-foto dia, bahkan di kamar dia itu ada semacam gambar lah besar tuh Moonraker, bahkan ada ulang tahun Moonraker, ada dia mengucapkan kepada pembinanya, itu Moonraker semua itu, teman-teman dia banyak itu. Nah ini kan artinya kecurigaan ya, kalau dinilai justru lebih plusnya Peggy Setiawan yang di Cianjur. Inilah yang membuat saya juga tidak mengatakan bahwa artinya itu pelaku ya, bukan. Dugaan itu ada ke dia. Nah cuma ibaratnya itu dugaan ini ya harus dugaannya harus bisa dipastikan bahwa benar atau tidak dia. Apalagi kan dia sudah udah berani katanya tes DNA. Artinya pihak kepolisian tidak ada hambatan gitu loh. Toh orangnya juga mau kok, bapaknya juga mau kok. Ya agar apa ya, kalau memang dia memang kasihan ya periksa aja. Kalau dia nggak periksa justru dia nggak kasihan itu mah. Justru ini akan menambah ya. Saya yakin ini akan menambah ibaratnya dugaan dia masyarakat terhadap dia ini semakin kuat nih, semakin bertambah ini. Bang, tanggapannya bang, update terkini sidang pra-peradilan Peggy yang kini adalah saksi dari pihak Peggy menyatakan bahwa polisi salah tangkap terhadap Peggy. Bisa diberikan tanggapannya bang? Itu saksi ahli yang mengajukan siapa itu? Saksi ahli dari polisi atau dari polisi ya? Iya. Dari pihak polisi kan, bukan dari Peggy ya? Ya saya melihat dari ahli yang diajukan kan, ya walaupun dia salah tangkap, ini masalahnya gini ya. Sidang pra-peradilan ini kan hanya menguji syarat formal. Jadi syarat formal ini adalah contohnya begini, ketika seseorang pihak penyidik ya, kan ada kalimat begini, setiap tindakan aparat penegak hukum itu harus dengan surat perintah, dengan surat tugas. Nah walaupun orang itu terbukti melakukan kejahatan, tapi kalau syarat formalnya dia nggak ada, maka orang itu bisa bebas. Sehingga ini kan tertib administrasi, ketika penyidik sebelum melakukan tindakan dia harus disertai surat tugas. Pokoknya siapa namanya, surat tugasnya mana, dia melakukan penangkapan, surat penangkapannya mana,
administrasinya aja. Nah kalau seandainya administrasinya sudah lengkap dan lain sebagainya, yaitu artinya kemungkinan sah atau tidaknya penangkapan itu ya kemungkinan kecil ya. Artinya pasti surat itu kan produk dari pihak polisian kan. Andai kata pun kita mencurigai nih surat-suratnya itu tidak ada, itu kan produknya pihak polisian. Ya mohon maaf nih, bisa aja umpamanya tanggal 1 dilakukan penggeledahan. Nah, seharusnya surat itu terbitnya tanggal 30. Nah, kan produk mereka sendiri kan bisa dibuat tanggal 30 dimundurin kan bisa aja. Nah, ini artinya dugaan ya, artinya bisa saja seperti itu kan. Nah, walaupun begitu, walaupun saksi ahli mengatakan syarat tangkap dan sebagainya, ya kita kembalikan ke majelis ke hakim tunggal itu. Kalau hakim tunggalnya memang benar-benar dia berpatokan kepada ahli, ya mungkin bisa jadi dikabulkan. Tapi saya melihat waktu pertama kali sidang saya memberikan jempol 2 lah kepada hakim ya, hakim tunggal ini. Kenapa? Karena dia begitu sidang pertama dia mengatakan begini, kalau pihak termohon, artinya pihak Polda Jawa Barat ya nggak mau hadir minggu depan, maka sidang lanjut. Nah itu saya anggap dia cukup tegas, cukup killer lah dia. Nah, jadi sehingga pihak Polda Jabar datang ya. Nah begitu pas sidang dimulai ya, kemarin itu saya dengar pihak dari Begi Setiawannya kan meminta menghadirkan tersangka kan, tapi kemudian akhirnya mengatakan kan tidak perlu dan sebagainya. Kalau menurut saya perlu. Nah saya jadi agak ini lagi nih, agak ngambang lagi nih dengan hakim. Kalau menurut saya, kalau benar-benar hakim benar-benar pengen tahu perkara ini sebenarnya, panggil aja, tersangkanya hadirkan. Kalau perlu, pelapornya dihadirkan. Karena ini mulainya perkara ini kan dari pelaporan. Nah, kalau kita mau ngecek sah atau tidak, mulailah dari laporan. Gitu. Bang, harapan abang untuk kasus Vina ini apa bang? Ya harapan saya begini ya, sekali lagi saya dari awal sudah saya mengatakan, harapan saya dari kasus Vina ini udahlah, Menko Polhukam atau Presiden bentuklah tim gabungan pencari fakta. Kenapa? Ya karena saya pengen artinya siapa sih penyidik yang dulu tahun 2016, siapa sih jaksa yang 2016 dulu, siapa sih Kapolresnya 2016 dulu, siapa sih kasatnya, siapa sih majelis hakimnya. Nah orang-orang ini harus diperiksa dulu. Kalau sudah diperiksa semua, pertanggungjawaban mereka pada saat melakukan penyidikan, penuntutan, putusan dan sebagainya, ini semuanya dikorek semua nih. Nah kalau memang kebenarannya terungkap, ya masyarakat ini puas. Saya juga sebagai penegak hukum, juga sebagai advokat juga merasa bahwa oh iya, artinya masih ada nih penegak hukum kita yang baik. Tapi kalau seandainya memang hasilnya itu tidak baik, ya kita juga minta dong, jangan sampai ternyata ada penyidik, ada jaksa, ada yang tidak baik. Lah kok sekarang masih berkeliaran? Ini kan bisa jadi kalau dalam perkara sebesar ini mereka ini tidak dapat sanksi, waduh, bisa kacau. Orang kalau sudah berani melakukan kesalahan 1, kesalahan 2 dia udah nggak takut lagi. Nah, kalau sudah ini permasalahannya yang dilakukan ini bukan kesalahan 2 menurut saya. Nah kan ini menurut saya kesalahan 10 gitu angka nilainya. Nah bagaimana kalau seandainya kesalahan 98, waduh bisa babak belur kita dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Kalau memang dia ternyata ya kita duga ternyata dia orang jahat gitu, lah bagaimana di kemudian hari? Kita ngeri semua ini. Ya bayangkan orang bisa merekayasa perkara sebesar ini gitu kan, ya kita nggak aman semua ini. Harapan saya begitulah, udah Pak Presiden bentuklah ya biar tidak ada lagi intervensi, biar masyarakat juga percaya pada pihak polisian. Bayangkan itu kalau kita mau baca pendapat masyarakat, bubarkan polisi, tidak percaya ini, wah itu kan udah gaduh itu. Nah sekarang kalau memang benar-benar ini momentumnya nih, Bayangkara ulang tahun kemarin kan, nah, ke-78, kritiknya juga sudah banyak pedas ya. Cuman ya harus belajar lah. Sekarang ini belum selesai Vina, makin panas di Sumatera Barat kan, ya sampai meninggal itu. Nah, yang meninggalnya berapa? Anak usia 13 tahun. Nah ini sedikit yang saya sampaikan nih. Tadi sedikit saya melihat Kapolda pakai Zoom ya. Itu saya kaget tuh. Jadi ada dari LBH itu mengatakan seperti ini. Wah katanya kan disundut. Nah, ternyata Kapolda bilang begini katanya. Oh itu bukannya si Apip kata dia. Itu orang lain yang pingsan, nah, cuma dibangunkan disundut sama rokok. Astagfirullahaladzim. Polisi ngebangunin orang pingsan disundut pakai rokok. Walaupun bukan si Apip itu ya.
Tapi dia mengatakan bahwa ada beberapa orang yang ditangkap itu pingsan, tapi banguninnya kok disundut pakai rokok. Gimana polisi salah pendidikan atau bagaimana kok ngebangunin orang disundut pakai rokok? Kalau masih disiram pakai air dicipratin masih oke lah ya. Itu Kapolda yang ngomong loh. Disundut pakai rokok aja. Astagfirullahaladzim, nama saya. Ini kok caranya begini bangunin orang. Itu aja lah.